Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Selamat siang juga kepada Abang Teaching Assistant. Perkenalkan, nama saya Niar Fujita Simbolon dengan NIM 11S20012 akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan materi Views, Intent, and Life Cycle. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengerjakan praktikum ini. Yang pertama, pada bagian A, list dan view. Yang pertama, list view. Berikut kode program untuk strings.xml, kemudian activity main, selanjutnya main activity, untuk hasil keluarannya pada emulator akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Akan menampilkan nama-nama negara, dan apabila dipilih maka akan muncul pop-up kamu memilih negara yang dipilih oleh pengguna. Pada kode program ini, pada modul ditanyakan, cari tahu tujuan dari kode program pada line 19 sampai line 24 dan kode program pada line 26 sampai 34. Tujuan dari kode program pada line 19 sampai 24, kode program tersebut bertujuan untuk mengambil daftar negara-negara ASEAN yang disimpan dalam sebuah array string dengan nama ASEAN list dari sumber daya aplikasi Android yang ada. Kemudian, kode program membuat sebuah objek array adapter yang akan digunakan untuk menampilkan daftar negara-negara ASEAN dalam sebuah list view dalam aplikasi Android. Objek array adapter tersebut diinisialisasi dengan 3 parameter. Yang pertama this, kemudian Android R layout simple list item 1, dan yang selanjutnya ASEAN list. Dengan menggunakan array adapter, daftar negara-negara ASEAN yang ada dalam array string ASEAN list dapat ditampilkan dalam list view dengan mudah. Selanjutnya, tujuan kode program line 26 sampai line 24. Kode program tersebut bertujuan untuk menghubungkan objek array adapter yang telah dibuat sebelumnya dengan sebuah list view. Selain itu, kode program juga menambahkan sebuah listener pada list view tersebut yang akan merespon ketika pengguna memilih salah satu item dalam list view. Pada saat item diklik, kode program akan memanggil fungsi setOnItem click listener pada objek list view LV ASEAN dan akan mengeksekusi sebuah blok kode yang terdapat dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, pada bagian kedua terdapat recycle view. Berikut kode programnya. Pada modul diminta untuk menambahkan dependensi. Menambahkan dependensi berikut pada file build Gradle. Nah, apa kegunaan dari dependensi tersebut? Dependensi yang ditambahkan pada file build.gradle merupakan sebuah library dari pihak ketiga yang disediakan dan digunakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk lingkaran. Library ini menambahkan kemampuan pada image view Android yang sudah ada, sehingga memungkinkan kita untuk menampilkan gambar secara lingkaran tanpa harus membuat banyak kode custom. Beberapa kegunaan dari dependensi ini, yang pertama, memudahkan tampilan gambar dalam bentuk lingkaran tanpa harus membuat banyak kode custom, kemudian memungkinkan menambahkan efek lingkaran pada gambar yang ditampilkan di aplikasi Android dengan mudah, kemudian menyediakan banyak fitur lainnya seperti kemampuan untuk menambahkan border,
pengatur ukuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir dapat digunakan dengan mudah dengan menambahkan dependensi di dalam file build Gradle dari project Android. Dengan menggunakan dependensi ini, kita dapat dengan mudah menampilkan gambar dalam bentuk lingkaran pada aplikasi Android dan memberikan tampilan yang lebih menarik dan menarik perhatian pengguna. Berikut kode program untuk card design, kemudian activity main, selanjutnya contrast adapter, dan main activity. Untuk tampilan yang akan dihasilkan pada emulator adalah seperti berikut. Pada kode program ini, onCreateViewHolder, onBindViewHolder, dan getItemCount merupakan 3 fungsi yang harus diimplementasikan ketika membuat sebuah adapter untuk recycle view. Di Android, ketiga fungsi ini bekerja bersama-sama untuk menampilkan data dalam recycler view dengan cara yang efisien dan optimal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, onCreateViewHolder bertujuan untuk membuat view holder baru ketika recycle view membutuhkan sebuah tampilan item baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Kemudian onBindViewHolder bertujuan untuk mengikat data ke view holder yang sudah dibuat sebelumnya. Ketiga, getItemCount bertujuan untuk mengembalikan jumlah item dalam dataset yang akan ditampilkan dalam recycler view. Fungsi ini biasanya dipanggil oleh recycler view untuk menentukan jumlah item yang perlu ditampilkan. Dengan menggunakan ketiga fungsi ini, pengguna dapat dengan mudah menampilkan dataset yang besar dalam recycler view dengan cara yang efisien dan optimal. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, terdapat grid view. Grid view ini digunakan untuk menampilkan daftar item dalam bentuk grid atau tabel. Berikut kode program untuk custom layout, animals adapter, activity main, dan main activity. Adapun tampilan yang akan ditampilkan oleh emulator untuk bagian ini adalah seperti berikut. Apabila kita memilih salah satu gambar, misalnya gajah, maka akan muncul notifikasi atau pop-up kamu memilih hewan elephant. Base adapter merupakan kelas abstrak di Android yang digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah adapter. Beberapa fungsi dari base adapter yang pertama, getCount, digunakan untuk mengembalikan jumlah item dalam dataset yang akan ditampilkan dalam adapter view. GetItem digunakan untuk mengembalikan objek dari dataset pada posisi tertentu dalam adapter view. GetItem.id digunakan untuk mengembalikan ID unik untuk item tertentu dalam dataset. GetView digunakan untuk mengembalikan tampilan atau view yang akan ditampilkan dalam adapter view untuk setiap item dalam set. Dalam penggunaannya, kita dapat membuat sebuah kelas turunan dari base adapter dan mengimplementasikan fungsi-fungsi di atas untuk menampilkan data dalam adapter view dengan cara yang custom dan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada bagian scroll view. Berikut untuk bagian scroll view, memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan yang dapat dibatasi dan melihat bagian yang tidak terlihat. Berikut kode program untuk activity main-nya.
Kemudian berikut kode program untuk main activity. Nah, untuk tampilan yang akan dihasilkan atau ditampilkan pada emulator adalah seperti berikut. Untuk bagian scroll view, yang pertama, import app compact activity dan bundle dari pustaka Android X app compact.app dan Android OS digunakan dalam kelas main activity. Kemudian kita mendefinisikan kelas main activity sebagai turunan dari app compact activity. Kemudian dalam kode program terdapat fungsi onCreate dipanggil saat aplikasi pertama kali dibuka, dan ini merupakan tempat utama di mana kode program aplikasi Android dimulai. Kemudian dalam fungsi onCreate, kita memanggil fungsi setContentView untuk mengatur tampilan untuk aktivitas main activity. Setelah itu, kita dapat menambahkan kode program untuk menjalankan logika bisnis aplikasi dalam fungsi onCreate seperti menambahkan event listener atau mengatur data yang akan ditampilkan pada tampilan. Selanjutnya, terdapat bagian web view yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan halaman web di aplikasi Android. Berikut kode program untuk activity main-nya. Kemudian berikut kode program untuk main activity. Sebelum diubah, emulator akan menampilkan tampilan seperti berikut. Untuk bagian web view. Namun setelah kode program diperbaiki, maka akan menampilkan hasil tampilan seperti berikut. Nah, pada kode program ini terdapat on back press, merupakan sebuah fungsi yang disediakan oleh Android untuk menangani event saat tombol back pada perangkat Android ditekan. Fungsi ini diimplementasikan pada kelas activity dan fragment dan akan dipanggil secara otomatis ketika tombol back pada perangkat ditekan. Kegunaan dari fungsi on back press merupakan untuk memberikan pengembang aplikasi kontrol tambahan atas perilaku aplikasi ketika tombol back ditekan dalam beberapa kasus. Kode program ini merupakan sebuah aplikasi Android sederhana yang menampilkan halaman web dalam web view. Analisis kode program tersebut, yang pertama, kita mengimpor kelas-kelas app, compact activity, bundle, web view, dan web view client dari pustaka Android. Kemudian, kita mendefinisikan kelas main activity sebagai turunan dari app compact activity. Dalam kelas main activity, kita mendefinisikan sebuah variabel sebagai objek web view yang akan digunakan untuk menampilkan halaman web dalam aplikasi. Kemudian terdapat fungsi onCreate, kita memanggil setContentView untuk mengatur layout atau tampilan untuk aktivitas main activity. Layout ini diidentifikasi oleh ID layout activity main. Selanjutnya kita menginisialisasi variabel dengan mencari web view. Kemudian kita mengatur web view client menjadi web view client. Ini memungkinkan halaman web ditampilkan dalam web view dan menghindari membuka halaman web di browser eksternal. Terakhir, kita membuat halaman web dengan memanggil load URL pada WWF. Fungsi on back press pada kode program ini diimplementasikan untuk menangani event saat tombol back pada perangkat ditekan. Fungsi ini mengecek apakah web view memiliki riwayat navigasi yang dapat dibalik dengan memanggil can go back. Jika ada, maka web view akan kembali ke halaman web sebelumnya dengan memanggil go back. Jika tidak ada, maka fungsi on back press akan mengeksekusi perilaku default yang diatur oleh Android, yaitu menutup aplikasi jika tidak ada aktivitas sebelumnya dalam riwayat navigasi. Selanjutnya, pada bagian B terdapat intent and life cycles. Yang pertama, intent. Berikut kode program untuk activity second, kemudian second activity main-nya, dan juga main activity.
Apabila dijalankan pada emulator, akan menampilkan tampilan seperti berikut. Apabila kita mengisi siapa nama kamu, kemudian usia, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Dan jika kita kirimkan, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Nama kamu adalah Niar Vegeta Simbolon dan kamu berusia 20 sesuai dengan input yang dimasukkan sebelumnya. Nah, pada modul ditanyakan kegunaan kode program pada line 28 sampai 30. Berikut kode program 28 sampai 30. Kode program ini digunakan untuk membuat sebuah objek intern pada kelas main activity yang bertujuan untuk memulai aktivitas kedua atau second activity ketika dipicu. Objek intern merupakan sebuah pesan yang digunakan untuk menghubungkan komponen aplikasi seperti aktivitas, layanan, dan penerima siaran. Dalam kasus ini, objek intern digunakan untuk memulai aktivitas kedua ketika dipicu. This add main activity merujuk pada instance dari kelas main activity, sedangkan second activity kelas Java merujuk pada kelas dari second activity. Dengan demikian, objek intern dibuat dengan menyediakan dua parameter yaitu konteks yang merujuk pada main activity dan kelas dari second activity. Kemudian kegunaan dari kode program pada line 32 sampai 34 berikut. Kode program ini digunakan untuk menambahkan data tambahan ke objek intern dan memulai aktivitas yang dituju dengan menggunakan objek intern tersebut. Yang pertama, intern put extra digunakan untuk menambahkan data tambahan ke objek intern dengan memberikan sebuah key name dan nilai value dari variabel name. Kemudian intern put extra age digunakan untuk menambahkan data tambahan ke objek intern dengan memberikan kunci age dan nilai dari variabel. Kemudian start activity digunakan untuk memulai aktivitas kedua dengan objek intern yang sudah dibuat dan diisi dengan ekstra data. Dalam konteks yang lebih luas, dengan menambahkan ekstra data ke objek intern, kita dapat mengirimkan informasi dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas kedua, second activity, kemudian dapat mengakses informasi ini melalui objek intern yang diterima menggunakan metode getIntern. Selanjutnya, terdapat bagian application lifecycle. Berikut activity main-nya. Kemudian berikut kode program untuk main activity. Sebelumnya pada laporan saya sudah melampirkan hasil login. Seperti berikut. Kemudian pada kode program Android manifest, terdapat tambahan kode program ini yang digunakan untuk memberikan instruksi pada sistem operasi Android. Kode program ini digunakan untuk menyesuaikan orientasi layar perangkat secara otomatis berdasarkan sensor gerakan perangkat. Dalam mode full sensor, layar akan beralih antara mode landscape dan portrait sesuai dengan orientasi fisik perangkat. Dalam mode ini, perangkat akan mengambil input dari berbagai sensor termasuk accelerometer, giroskop, dan magnetometer untuk menentukan orientasi perangkat. Keuntungan dari menggunakan kode ini adalah pengalaman pengguna yang lebih baik karena layar akan selalu menampilkan informasi dalam orientasi yang paling mudah dibaca. Selain itu, mode ini juga memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memutar perangkat mereka tanpa khawatir tentang orientasi layar yang salah atau tampilan yang terpotong. Selanjutnya, pada bagian activity lifecycle.
Lifecycle aktivitas ini merupakan urutan tahap yang dilalui oleh aktivitas selama berjalan dari pemuatan hingga penutupan. Berikut kode programnya untuk activity second, kemudian kode program untuk second activity, kemudian main activity, dan kode program untuk activity main. Apabila dijalankan, maka pada emulator akan menampilkan hasil tampilan seperti berikut. Selanjutnya, untuk bagian fragment life cycle. Life cycle fragment ini merupakan urutan tahap yang dilalui oleh fragment selama hidupnya dari pemuatan hingga penutupan. Berikut kode program untuk fragment new. Kemudian berikut kode program untuk fragment example. Fragment example ini merupakan kelas yang merupakan turunan dari kelas fragment pada Android. Kelas ini mengimplementasikan beberapa metode penting dalam siklus hidup suatu fragment. Berikut adalah penjelasan singkat yang akan saya jelaskan. Yang pertama, on attack. Metode ini dipanggil ketika fragment telah terhubung dengan aktivitas induknya dan digunakan untuk melakukan inisialisasi awal dan memperoleh referensi ke aktivitas induk jika diperlukan. Kemudian, onCreate. Metode ini dipanggil ketika fragment sedang dibuat dan digunakan untuk melakukan inisialisasi awal seperti mengatur variabel-variabel penting dan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, onCreateView. Metode ini dipanggil ketika fragment sedang menampilkan antara muka pengguna dan digunakan untuk mengembalikan tampilan UI fragment. Kemudian onViewCreated. Metode ini dipanggil setelah metode onCreateView selesai dieksekusi dan digunakan untuk menginisialisasi tampilan UI dengan objek-objek yang terkait. Kemudian onStart. Metode ini dipanggil ketika fragment sedang ditampilkan pada layar dan digunakan untuk mengaktifkan sumber daya atau layanan yang diperlukan. OnResume. Metode ini dipanggil ketika fragment telah aktif dan siap menerima interaksi pengguna dan digunakan untuk mengatur ulang variabel dan sumber daya yang diperlukan. OnPause. Metode ini dipanggil ketika fragment tidak lagi aktif atau tidak lagi menjadi fokus dan digunakan untuk menyimpan data yang penting atau melepaskan sumber daya yang tidak diperlukan. OnStop. Metode ini dipanggil ketika fragment telah ditutup atau tidak lagi ditampilkan pada layar dan digunakan untuk membersihkan sumber daya yang tidak diperlukan. Kemudian onDestroyView. Metode ini dipanggil ketika fragment sedang dihapus dari tampilan UI dan digunakan untuk membersihkan tampilan UI. Metode onDestroy. Metode ini dipanggil ketika fragment sedang dihapus dari memori dan digunakan untuk membersihkan sumber daya atau melakukan operasi terakhir sebelum fragment dihapus. Yang terakhir, metode onDetect. Metode ini dipanggil ketika fragment telah dilepaskan dari aktivitas induknya dan digunakan untuk membersihkan sumber daya atau melepaskan referensi ke aktivitas jika tidak diperlukan. Apabila dijalankan, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Selanjutnya, pada bagian kelima, pada bagian B, terdapat service. Service ini merupakan komponen Android yang berjalan di latar belakang dan tidak memiliki antarmuka pengguna. Berikut kode program untuk classic service example. Nah, pada kode program ini, kegunaan dari masing-masing fungsi dari class service yaitu seperti berikut. Sebelumnya saya akan menjelaskan class service example itu.
merupakan sebuah kelas yang merupakan turunan dari kelas service. Kelas ini berfungsi sebagai dasar dari sebuah service yang dapat dijalankan di background pada sebuah aplikasi Android. Berikut penjelasan dari masing-masing fungsinya akan saya jelaskan. Yang pertama, onCreate. Metode ini akan dipanggil ketika service pertama kali dibuat. Pada metode ini biasanya kita melakukan inisialisasi seperti melakukan setup untuk menerima permintaan dari klien atau melakukan konfigurasi lainnya. Kemudian pada onBind, onBind merupakan metode yang harus diimplementasikan oleh service yang menggunakan binding. Metode ini mengembalikan objek yang merupakan iBinder yang berfungsi sebagai interface antar service dan klien yang menggunakan binding. Kemudian onStartCommand, metode ini dipanggil setiap kali service yang dijalankan dengan menggunakan metode start service. Pada metode ini biasanya kita menentukan aksi yang akan dilakukan ketika service dijalankan, seperti melakukan koneksi ke internet atau melakukan sinkronisasi data. Selanjutnya onDestroy, metode ini dipanggil ketika service dihentikan atau di-destroy. Pada metode ini biasanya kita membersihkan objek-objek yang digunakan pada service, seperti melepas koneksi internet atau melepas listener yang sedang digunakan. Kemudian berikut kode program untuk job intent service example. Nah, pada kode program ini kegunaan dari companion object dan enqueue work pada Kotlin. Companion object merupakan objek yang didefinisikan dalam sebuah kelas di Kotlin yang dapat diakses dari luar kelas tanpa harus membuat objek baru dari kelas tersebut. Kegunaan dari companion object merupakan untuk membuat metode atau properti yang dapat diakses secara global dari kelas lain tanpa harus membuat objek baru dari kelas tersebut. Contohnya adalah jika kita ingin memiliki kelas person yang memiliki beberapa metode yang hanya dapat diakses oleh objek person, kita dapat menempatkan metode tersebut dalam companion object sehingga dapat diakses dari kelas lain tanpa membuat objek baru dari person. Kemudian enqueueWork merupakan metode pada kelas Job Intent Service pada Android yang digunakan untuk menambahkan pekerjaan atau tugas ke antrian pekerjaan pada layanan intent. Kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa tugas atau pekerjaan yang diberikan ke layanan intent dijalankan pada thread latar belakang dan tidak mengganggu kinerja aplikasi utama. Metode ini juga memungkinkan penggunaan layanan intent dengan cara yang aman, karena akan menghindari penggunaan thread yang terbatas pada aplikasi utama. Kemudian pada Android Manifest, ditambahkan kode program berikut. Nah, kegunaan dari kode program ini merupakan kode program yang digunakan untuk mendefinisikan dua jenis layanan atau service yang akan disediakan oleh aplikasi. Dua jenis layanan itu yaitu Classic Service Example dan Job Intent Service Example. Class Service Example merupakan layanan atau service klasik pada Android yang dapat dijalankan secara asinkron untuk melakukan tugas yang memerlukan waktu yang lama tanpa mengganggu interaksi pengguna dengan aplikasi ini. Layanan ini tidak memerlukan izin khusus. Kemudian Job Intent Service Example merupakan layanan atau service yang ditujukan untuk melakukan tugas-tugas berat yang memerlukan banyak sumber daya, seperti menjalankan tugas di latar belakang, memproses unduhan, dan sinkronisasi data. Layanan ini menggunakan Job Scheduler API pada Android dan memerlukan izin bind job service. Berikut kode programnya untuk main activity dan berikut kode program untuk activity main-nya. Apabila dijalankan, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Selanjutnya pada bagian receivers, receivers ini merupakan komponen yang bertugas menerima broadcast dari sistem atau aplikasi lain. Pada kode program Android manifest-nya, ditambahkan kode program berikut. Kode program ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah penerima siaran atau broadcast receiver yang akan diaktifkan ketika perangkat mengubah status mode pesawat
Airplane Mode pada perangkat Android. Penerima siaran adalah komponen penting pada aplikasi Android yang memungkinkan aplikasi untuk menerima broadcast dari sistem atau aplikasi lain. Dalam hal ini, aplikasi tersebut akan menerima siaran ketika status mode pesawat diubah oleh pengguna atau sistem, dan kemudian melakukan tindakan yang didefinisikan pada kode programnya. Nah, berikut kode program untuk activity main-nya. Kemudian berikut kode program untuk main activity. Apabila dijalankan pada emulator, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Ketika dihidupkan mode pesawat, maka akan muncul pesan saat ini perangkat dalam mode pesawat. Selanjutnya yang terakhir adalah pada bagian Android View Binding, merupakan fitur Android yang memungkinkan pengembang untuk mengikat elemen layout ke variabel Java sehingga mempermudah akses dan manipulasi elemen UI pada aplikasi. Pada kode program build Gradle ditambahkan kode program berikut. Kemudian berikut kode program untuk activity main-nya. Kemudian berikut kode program untuk main activity-nya. Apabila dijalankan, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Apabila diisi dengan nama misalnya, kemudian disubmit, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut, yaitu hey, nama yang dimasukkan. Pada praktikum ini saya memasukkan nama saya, maka muncul tampilan hey Niar Pucita Simbolan. Pada kode program Android View Binding ini merupakan sebuah kelas main activity yang merupakan turunan dari app Compact Activity. Main activity memiliki sebuah property let init, yaitu main binding bertipe activity main binding. Pertama, pada method onCreate, kita memanggil sebuah method onCreate dari kelas induk. Kemudian kita menginisialisasi main binding dengan menggunakan activity main binding. Nah, kemudian layout inflator digunakan untuk menginflate layout yang terkait dengan kelas ini. Setelah itu, setelah mendapatkan root view dari main binding, digunakan untuk set content view. Setelah itu, kita mengosongkan file input add name dengan memanggil set text pada main binding add name dan mengosongkan output TV result dengan set text. Kemudian menambahkan listener pada button btn submit dengan menggunakan main binding. Dengan menggunakan data binding, kita dapat dengan mudah mengakses view dan mengubahnya pada saat runtime tanpa perlu menggunakan find view by ID. Hal ini memudahkan dalam mengembangkan aplikasi karena kita tidak perlu lagi menuliskan kode yang berulang-ulang. Berikut sekian hasil presentasi praktikum saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian saya minta maaf. Terima kasih.